Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik dari buku The Art of Thinking Clearly ini, Mhm. bab 5, yang judulnya cukup menantang. Mengapa Anda harus melupakan masa lalu? Judul yang provokatif ya. Betul. Pernah nggak sih Anda ngalamin mungkin lagi jalanin proyek kerja, atau investasi, atau bahkan mungkin rencana liburan nih, yang udah mulai kerasa kok kayaknya nggak bener ya, tapi Anda terusin aja gitu. Sering itu. Hanya karena, ya itu tadi, udah terlanjur keluar banyak waktu, atau uang, atau mungkin harapan. Udah nanggung gitu ya rasanya. Nah, itu dia. Bab ini ngenalin kita sama yang namanya sunk cost fallacy. Atau kalau diterjemahin, kekeliruan biaya hangus. Istilah penting ini. Iya, ini kayak jebakan mental gitu yang bikin kita terus-terusan aja invest di sesuatu yang sebenarnya udah rugi. Alasannya cuma karena kita merasa sayang sama apa yang udah kita keluarin sebelumnya. Betul. Sayang banget rasanya kalau dilepas gitu aja ya. Nah, misi kita kali ini kita mau coba bongkar nih, kenapa sih kita kok gampang banget kejebak di sini? Dan yang penting, gimana caranya Anda bisa bikin keputusan lebih jernih ke depannya kalau udah kenal polanya? Oke, siap. Mari kita bedah. Kita mulai dari contoh di buku ya. Ada cerita soal manajer periklanan. Dia punya kampanye iklan, udah jalan 4 bulan. Datanya udah jelas banget nih nunjukin kalau kampanye ini ya gagal total. Tapi manajernya ini nolak buat menghentikan kampanye itu. Wah, kenapa tuh? Alasannya, persis seperti yang kita bahas. Kita kan udah keluar uang banyak banget buat ini. Kalau kita berhenti sekarang, ya sia-sia dong semuanya. Kedengerannya sekilas kayak masuk akal ya? Iya, secara emosional kedengarannya begitu. Tapi justru disitulah letak kekeliruannya, sunk cost fallacy itu. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, biaya yang udah keluar, entah itu uang, waktu, energi, emosi, dan udah nggak mungkin balik lagi, itu namanya biaya hangus. Udah hilang. Oke, hangus ya? Secara rasional, seharusnya biaya hangus ini nggak boleh lagi mempengaruhi keputusan kita untuk ke depan. Yang relevan itu cuma prospek ke depannya gimana. Biaya dan manfaat mulai dari sekarang. Oh gitu. Jadi, melanjutkan kampanye yang udah jelas gagal cuma gara-gara udah banyak biaya keluar, itu keputusan yang nggak rasional. Itu basisnya emosi soal kerugian masa lalu, bukan potensi masa depan. Oke, secara rasional emang gitu ya. Tapi kok rasanya susah banget ya ngelepasin itu aja usaha yang udah kita lakuin. Kayaknya ada faktor lain deh selain logika murni. Pertanyaan bagus banget. Memang ada beberapa alasan psikologisnya. Apa aja tuh? Pertama, kita itu punya yang namanya bias konsistensi. Kita secara naluriah pengen kelihatan konsisten sama keputusan-keputusan kita di masa lalu. Oh, biar nggak dianggap plin-plan gitu ya. Betul. Mengakui kalau keputusan awal kita salah dan berhenti di tengah jalan itu rasanya kayak ngakuin kegagalan. Dan siapa sih yang suka ngaku gagal? Kita cenderung hindari itu. Bener juga. Malu ya rasanya. Itu satu. Kedua, ada lagi yang namanya loss aversion atau keengganan rugi. Rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu kita rasain lebih kuat daripada rasa seneng dapat sesuatu yang nilainya sama. Ah iya, pernah denger ini. Nah, jadi membuang investasi masa lalu itu rasanya sakit banget. Makanya kita sering bilang sayang, padahal ya biaya itu emang udah hilang, udah hangus, bukan kita buang saat kita berhenti. Itu dia. Jadi, dorongan buat konsisten plus rasa takut rugi, ini yang bikin kita lengket sama biaya hangus ya. Ini ngejelasin banget contoh lain yang mungkin lebih personal buat Anda yang dengerin. Kayak apa tuh? Bayangin aja mungkin ada teman atau kenalan yang kejebak dalam hubungan yang ya jujur aja nggak sehat. Mungkin pasangan yang nggak setia atau sering nyakitin. Kasus klasik. Tapi teman ini bertahan aja. Alasannya sering banget, gila udah lama banget gue sama dia, udah banyak banget pengorbanan, sayanglah kalau dilepas sekarang. Anda mungkin pernah lihat atau ngerasain sendiri situasi gini kan? Rasa sayang sama investasi emosional masa lalu itu. Tepat sekali. Ini contoh klasik banget bagaimana investasi emosional masa lalu yang notabene adalah biaya hangus juga dalam bentuk waktu, energi, harapan, itu bisa mengaburkan penilaian kita soal kondisi sekarang dan prospek masa depan. Jadi harusnya gimana dong? Keputusan logisnya ya harusnya fokus ke apakah hubungan ini saat ini bikin bahagia dan sehat, ada nggak prospek perbaikan ke depan yang realistis? Bukan malah ngitungin berapa tahun atau berapa banyak investasi yang udah ditanam di masa lalu. Jadi kalau terus bertahan cuma karena udah terlanjur lama, itu juga kena sunk cost fallacy ya? Persis. Itu tunduk pada kekeliruan biaya hangus.
Dan seringkali konsekuensinya malah lebih menyakitkan lagi nanti di kemudian hari. Wah, ini benar-benar ngebuka mata ya. Kita sering mikir kita ini makhluk rasional. Ternyata keputusan kita banyak dipengaruhi sama beban masa lalu yang harusnya udah nggak relevan lagi. Ya, manusia memang begitu. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin ya, apa nih artinya semua ini? Gimana kita bisa lebih waspada sama jebakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kuncinya sebenarnya ada di kesadaran dan fokus ke masa depan. Coba latih diri Anda. Pas lagi dihadapkan pada pilihan mau lanjut atau berhenti, entah itu proyek, investasi, langganan aplikasi, atau komitmen apapun deh. Tanya ke diri sendiri. Tanya apa tuh? Kalau saya belum mulai ini sama sekali, dan saya punya informasi yang saya punya sekarang, apakah saya akan tetap memulainya? Atau tanya gini, oke, lupain semua biaya dan waktu yang udah keluar. Apa keputusan terbaik mulai dari detik ini buat mencapai tujuan saya? Pertanyaan reflektif ya? Iya, pertanyaan kayak gitu maksa kita buat ngeevaluasi situasi berdasarkan potensi ke depan, bukan malah terbebani sama masa lalu. Menarik banget. Jadi intinya, belajar misahin emosi soal kerugian masa lalu dengan analisis rasional tentang masa depan. Gitu ya. Abaikan aja apa yang udah hilang dan nggak bisa balik lagi. Betul. Fokus ke biaya dan manfaat yang akan datang. Apakah lanjut? Ini beneran pilihan terbaik sekarang. Persis. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup ya buat Anda semua. Gimana tuh? Coba deh pikirin. Seberapa sering sih Anda mempertahankan sesuatu, mungkin pekerjaan yang udah nggak bikin happy, kebiasaan lama yang nggak sehat, atau bahkan keyakinan tertentu, hanya karena Anda udah terlanjur invest banyak di situ? Pertanyaan yang bagus. Iya, coba direnungkan. Ada nggak sih biaya hangus dalam hidup Anda sekarang ini yang tanpa sadar malah ngehalangin Anda buat meraih peluang baru atau bikin perubahan yang sebenarnya jauh lebih baik buat masa depan Anda?